Bayangin, kalau suatu hari nanti keputusan penting dalam hidup kamu, kayak diterima kerja, disetujui kredit, atau bahkan didiagnosa penyakit, itu ditentukan oleh kecerdasan buatan atau AI. Nah, kedengarannya keren. Tapi, tunggu dulu. Sejauh mana kita bisa mempercayai keputusan yang dibuat AI? Hmm. Oke, jadi saya Narendra dan hari ini kita akan membahas AI bikin keputusan. Tapi, bisakah kita percaya? Hmm, Tanpa kita sadari, kita udah hidup bareng AI setiap hari. Mulai dari rekomendasi video YouTube, filter kamera yang otomatis mempercantik wajah, atau bahkan teman kita sehari-hari yang menemani kita dalam menugas. AI sendiri ini sudah sangat membantu manusia mengambil keputusan dengan cepat dan efisien. Tapi, di balik kecanggihannya, ada pertanyaan besar lagi. Apakah semua keputusan itu bisa kita percaya sepenuhnya atau kita juga harus membatasi dari AI itu? Contohnya, sistem rekrutmen otomatis di Amazon pernah dianggap bias terhadap perempuan. Kenapa? Karena AI yang dilatih oleh Amazon dengan data lamaran kerja dari masa lalu itu kebanyakan yang melamar itu dari laki-laki. Akibatnya, AI ini belajar kalau pelamar laki-laki itu lebih disukai ketimbang perempuan. Nah, ini sudah mengalami permasalahan dari AI. Tapi di kasus lain, algoritma di Amerika yang menilai risiko kriminal malah cenderung diskriminatif terhadap ras tertentu. Wah, yang betul aja nih. Jadi, meskipun AI ini terlihat objektif, sebenarnya ia hanya meniru pola dari data yang lama. Makanya, ini termasuk dari kesalahan dan bias dari data yang diambil oleh AI. Melihat dari kasus yang sudah ada sebelumnya, kita itu tahu AI itu bukan makhluk hidup. AI ini nggak punya moral, empati, atau konteks sosial seperti manusia. AI ini cuma tahu dari angka sama pola aja. Makanya AI ini hanya belajar dari apa yang sudah ada dari data yang dipelajarinya. AI ini sendiri tidak mempunyai rasa empati sendiri. Makanya kalau datanya bagus, hasilnya juga bagus. Tapi kalau datanya jelek, hasilnya juga bisa menyesatkan. Nah, disinilah jeleknya dari AI. Terus, yang lebih sulit lagi, banyak sistem AI seperti black box yang kita tahu hasilnya, tapi nggak tahu gimana caranya dia sampai ke keputusan itu. Jadi, kita sampai ke pertanyaan, apakah AI ini sebenarnya bisa dipercaya atau tidak? Jawabannya bisa, tapi tidak bisa juga. Nah, begini teman-teman. AI ini bisa dipercaya kalau kita tahu batasannya. Misal, di bidang medis, AI bisa mendeteksi kanker lebih cepat dari manusia. Tapi, tetap dokterlah yang membuat keputusan akhirnya. AI ini hanyalah alat bantu, bukan pengganti dari dokter. Nah, masalah muncul kalau manusia terlalu bergantung dan lupa bahwa AI itu juga pernah salah. Jadi, apakah AI ini bisa dipercaya atau tidak? Jawabannya bisa dan tidak bisa juga. Bisa sebagai pembantu kita, tapi tidak bisa untuk dijadikan ketergantungan kita. Biar AI bisa dipercaya, para ahli sekarang pakai konsep yang namanya trustworthy AI atau AI yang bisa dipercaya. Nah, di konsep ini memiliki 3 prinsip penting di dalamnya. Yang pertama, itu transparansi. Kita harus tahu bagaimana
AI ini dapat membuat keputusan. Terus yang kedua, keadilan dan akurasi. AI harus diuji juga, biar nggak bias hasilnya. Terus yang ketiga, tanggung jawab manusia. Selalu ada manusia yang bertanggung jawab atas hasil keputusannya. Jadi, yang mengambil keputusan bukanlah AI, tapi dari manusianya itu sendiri. Nah, dengan ketiga hal ini, kita bisa bikin AI yang bukan cuma cerdas, tapi juga etis dan adil. Jadi, kita sudah memasuki ke kesimpulan bahwa AI bisa lebih cepat, lebih akurat, bahkan lebih konsisten dari manusia. Tapi, AI juga bisa salah, dan kesalahannya juga bisa berdampak lebih besar. Nah, jadi kepercayaan pada AI bukan soal percaya buta, tapi soal mengerti dan mengawasi. Jadi menurut Anda, seberapa jauhkah kita bisa mempercayai keputusan AI? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kalau kamu setuju bahwa teknologi seharusnya tetap punya sisi kemanusiaan. See you next time. Saya Narendra. Peace out. Ciao.